kiri bang, kiri ya bang. Bang, ini makasih ya. Aduh, sorry. Hati-hati. Handphone saya copet. Bukan. Dicopot. Ada angkut. Woi. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Juga ya. Betapa cintamu merasuk di jiwa. Oh, pintar. Ngumpetnya masuk toilet perempuan. Dia pikir saya nggak berani nangkep di sini, hah? Saya sabar kok nunggu. Mau ngapain? Toilet cowok tuh di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Jangan mau mesum ya? Mau mesum? Copet, balikin handphone saya. Ini nih udah efektif, udah orang mesum terus bilangin gue yang tukang copet. Handphone saya kamu sembunyiin dalam tas kan? Sini tas kamu. Enggak ada. Sini, Enak aja. sini. Ngapain? Sini, handphone saya. Kamu jangan kabur dulu. Sini. Tas gue. Sini. Handphone saya. Itu Lu apain anak gue ya? Lu bikin noda anak gue? Lu nodai anak gue? Iya. Berani sama anak Jangan fitnah kamu. Jadi kamu nggak nyayang sahabat saya? Udah. Tenang. Ada apa ini? Gak mungkin ya, anak saya Rizky melakukan hal serendah itu. Tahu. Berarti Rizky ini anaknya Pak Rektor. Pantesan ya, agak-agak songong. Tapi walaupun dia anaknya Pak Rektor ini harus tanggung jawab. Ya, harus nikahin anak gue. Mohon maaf. Kenapa saya harus tanggung jawab? Saya nggak apa-apain dia, Bu. Udah. Sebaiknya kita lanjutkan bicaranya di ruangan kantor saya, oke? Jangan jadi tontonan di sini. Sudah, ayo. Harus selesaikan. Ayo, tanggung jawab lo. Ayo, silakan masuk. Ayo. Jadi bagaimana ini urusannya ya? Pokoknya gue kagak mau tahu anak kita berdua kudu dikawinin. Harus tanggung jawab. Gak terima dong pelecehan bener ini. Baju anak gue pakein. Iya, udah. Tenang ya, Bu. Sebaiknya kita bicarakan baik-baik sambil duduk. Silakan. Iya, gue tahu. Gue udah denger duduk. Ini juga gue mau duduk. Pakai dipisah-pisahin segala, pakai tenang segala. Gue tahu. Pakai baju yang bener ini, ketek diumbar-umbar. Jadi bagaimana nih urusannya nih? Hah? Ayo nggak terima nih. Bapak sebagai seorang rektor dan kampus ini kampus ternama. Mau apa? Namanya aja tercemar? Hah? Tercemar begitu? Mau? Kalau nggak mau ya udah makanya tanggung jawab dong. Lu tanggung jawab. Jangan ngomong aja. Ayo nggak mau dinikahin. Ayo tuh belum dia kok. Udah diem. Nah, jadi bagaimana urusannya? Hah? Bu, apa yang harus tanggung jawabin, Bu? Saya ini nggak apa-apain dia. Saya nggak ngelecehin dia. Iya bener, nggak kok nggak. Iya, Bu. Saya juga tidak setuju. Maaf, dengan Ibu... Nya Tuti, aye tukang gorengan di kampus ini. Aye jualan di mari. Tapi walaupun aye tukang gorengan, tapi aye sama anak aye itu punya harga diri. Oleh karena itu, makanya anak bapak ini kudu nikahin anak aye. Gitu, mau selesai nggak urusannya? Mau bye-bye aja nggak? Ayo. Maaf, Bu. Saya tidak setuju dengan pernikahan mendadak seperti ini. Lagi pula, putri ibu sama putra saya itu nggak mau dinikah. Berarti kagak mau ya? Lu kagak mau kan? Nggak mau tanggung jawab kasus ini? Oke, kalau kayak begitu, ntar kampus ini aye viralin. Masalah ini jadi panjang kali lebar. Ayo. Gimana? Ayo gimana? Oke, tenang. Bu Tuti, bisa tenang. Saya setuju dengan tuntutan ibu. Daripada ibu menyebarkan rumor dan gosip yang nggak benar dengan perihal pelecehan anak saya terhadap putri ibu. Gini. Kita nikahkan anak kita, ya. Saya tidak mau nama baik saya dan yayasan menjadi tercemar, oke? Aduh, Nya. Aye nggak mau nikah, pokoknya nggak mau. Aye nggak mau nikah sama dia. Nggak, Pak. Tolong dipikirin ulang, Pak.
Saya lagi grogi. Maaf ya, Pak. Pak, pokoknya saya nggak terima. Saya nggak akan mau nikah sama perempuan yang tukang kentut kayak gini. Yang punya kodam ngangkut racing. Titik. Aduh, gimana dong? Ibu kenapa ngikutin saya terus sih? Saat fajar menyingsing, harapan pun terbit, sinar sang surya menambahkan hati yang letih, membawa cahaya. Ya sayang, Halo sayang, makan siang bareng yuk. kalau sekarang banget nggak bisa. Soalnya mulai hari ini aku harus ngajar di kampusnya papa. Ih, kamu mah gak asik banget sih. Abis aku selesai ngajar aja gimana? Nanti sore kita ketemu. Oh mau sore? Yaudah kalau mau sore oke. Dah sayang. Segar dan murni, sinar sang surya, sumber energi. Sinar sang surya, penerang dunia. Ini handphone saya. Hangatkan jiwa, Jadi nggak hilang dicopet. semangat cinta. Dalam setiap Ini gara-gara saya salah tuduh, kau saya terpaksa harus nikah sama cewek si tukang kentut itu. hari hidup penuh warna. Astaga. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Rizky Alamsyah. Saya dosen MSDM di sini. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini kan cowok tadi yang bikin heboh di cewek-cewek. Iya bener iya bener. Kalian berdua tadi ngelihat keributan saya sama Syifa ya? Oh ya, saya mohon maaf. Saya mohon pemaklumannya aja. Saya ini sama Syifa mau nikah. Jadi ya wajar lah kalau ada persoalan kecil gitu. Tukang kentut duduk belakang. Kamu ngapain sih duduk di sini, duduk belakang sana. Bukan itu tau gak? Ya sayang. Oh, udah punya pacar ternyata. Pokoknya gue harus batalin pernikahan gue sama dia. Sayang, nanti sore jangan lupa kita makan bareng ya. Iya, aku nggak lupa. Jadi kok. Itu apa tuh yang di tangan? Oh, handphone yang di tangan. Iya. Bukannya hilang, copetan. Ya ini handphone saya kan ada dua. Itu satu. Ada tiga malah. Tiga. Iya, sayang. Kok grogi kayak gitu ngomongnya? Wah, bohong nih Pak dosen nih pasti. Pakai nuduh orang copet-copet segala. Sayang, itu suara cewek siapa sih? Hah? Enggak. Iya, sayang. Ini mahasiswi aku. Iya. Sampai ketemu nanti sore ya. Udahan dulu teleponnya. Iya, sayang. Bye. Itu sayang, matiin sih. Siapa itu? Udah lihat belum titiknya? Waduh, itu kan anggota ibu-ibu arisan. Pasti mereka mau nagih uang arisan mereka deh. Mereka pasti ngamuk kalau sampai tahu uang arisannya gue pakai. 1, 2, 3 kabur. Oke, ya. Saya salah. Saya pikir handphonenya itu kamu copet. Ternyata handphonenya ada dalam tas. Saya minta maaf. Minta maaf tapi kan gara-gara bapak kita harus nikah. Gimana dong? Aku sih ogah ya nikah sama Pak dosen. Gak mau, pokoknya kita harus batalin pernikahan kita. Titik. Saya setuju. Setuju kan? Udah. Ya udah. Nyak. Nyak, pokoknya Nyak harus batalin rencana pernikahan aku sama Pak dosen Rizky. Aku gak mau. Aduh, lagian gak ada yang namanya pelecehan. Gak ada. Semuanya cuma salah paham. Diem loh, ngacas melulu. Udah nurut aja sih sama orang tua. Kapan lagi coba lu bisa nikah sama anak rektor kampus ternama? Kan lumayan Pan, bisa ngangkat derajat nyak lo ini yang cuman ibu kantin tukang gorengan. Ya gak mau tetep.
Nggak mau apa gimana sih ah? Udah, emang awas. Emang lo mau nikah sama siapa lagi sih ah? Dia juga ganteng baik tuh anaknya. Nggak maunya, dia itu kan udah... Hei, itu kan cuma salah paham. Tahu kejebakan lo nya. Udah ya. Kapan lagi coba lu bisa nikah sama keluarga sultan? Wah, emangnya lu mau nikah sama si... Loh, tuh. Ya, yang anak kayak begitu. Allahu Akbar. Ih, gimana? Itu kan. Siva, kok aku tiba-tiba kangen ya sama bunyi dan bau kentut kamu? Iya, apaan sih lo? Kamu tahu nggak? Kayaknya cuma aku deh yang suka sama bau kentut kamu. Walaupun bau kentut kamu nih kayak bau got, tapi tetap aku suka. Baunya tuh, harum banget. Iya, apaan sih? Saya ini nggak mungkin menikahi Syifa. Orang saya udah punya pacar kok. Hai sayang. Ya ampun, kamu udah lama nunggunya sampai keringetan gitu. Oh ya sayang, ada yang mau aku omongin nih serius sama kamu. Kira-kira kapan nih kamu mau ngenalin aku sama papa kamu? Iya nanti secepatnya. Tapi kalau untuk sekarang belum bisa. Karena sekarang itu papa lagi uring-uringan, papa lagi pusing. Jadi dari yayasan mau naikin biaya kuliah. Nah papa langsung kepikiran tuh kasihan mahasiswa sama mahasiswi gitu loh. Wah, boleh juga nih. Kalau diem-diem aku kasih kejutan ke Rizky dan papanya. Istriku, aku ketemu dengan seorang mahasiswi yang wajahnya itu mirip sekali sama kamu. Dan aku mau dia bisa menjadi pendamping buat anak kita, Rizky. Kapan kamu tuh mau nikah? Umur kamu kan sudah 27 tahun. Sudah waktunya kamu tuh berumah tangga. Ya fokus berkarir dulu boleh kan Pak. Rizky ini kan baru aja selesai S2. Jadi dosen juga belum tetap. Kalau kamu tunda-tunda, takutnya nanti kamu tuh terlalu fokus sama karir kamu. Semakin lama kan umur papa semakin bertambah. Takutnya papa udah meninggal sebelum kamu nikah dan punya anak. Akhirnya sekarang Rizky mau menikah. Walaupun dengan terpaksa. Sayang, makasih ya kamu udah ngeluangin waktunya buat aku. Salim dulu. Dadah. Istirahat kok. Ya. Bang, kalau ikutin mobil itu ya. Sebentar, Rizky, dari mana kamu? Dari makan bareng pacar. Pokoknya papa nggak mau tahu, kamu harus putusin pacar kamu. Karena sebentar lagi, kamu ini bakal nikah sama Syifa. Harusnya gini Pak. Papa itu ngebatalin rencana pernikahan Rizky sama Syifa. Karena apa? Karena Rizky udah punya pacar, itu yang pertama. Yang kedua, Rizky aja nggak kenal Syifa itu siapa sebelumnya. Pantang buat laki-laki untuk melanggar janjinya, Rizky. Loh yang janji Papa bukan Rizky. Pokoknya papa nggak peduli ya. Kamu harus tetap menikah dengan Syifa. Titik. Oh, jadi sekarang gini ya, ini alasan kamu kenapa kamu nggak mau kenalin aku sama papa kamu. Ternyata kamu udah dijodohin sama cewek namanya Syifa. Sayang ngapain kamu kesini? Kalau Papa lihat di mana? Ya emang kenapa papa kamu tahu? Sini. Ya biar aja papa kamu tahu gimana sih. Kamu dengar dulu penjelasan aku ya. Gini deh, aku tuh udah gak mau dengar penjelasan apapun dari mulut kamu lagi. Enggak, Papa yang ngejodohin aku sama perempuan itu. Tunggu dulu deh.
Apa jangan-jangan itu perempuan yang tadi aku dengar suaranya di telepon ya? Oke, gini ya. Aku janji secepatnya aku akan kenalin kamu ke papa sebagai calon istri yang sebenarnya. Serius nggak sih? Ya aku serius. Kapan? Secepatnya? Secepatnya. Mata aku sayang. Oh iya, ya maaf. Iya. Pokoknya kamu udah janji ya? Iya janji. Kecolok kan? Ya, aku tuh maunya nikah sama orang yang aku cinta. Bukan karena kesalahpahaman atau nggak kesengajaan kayak gitu, nggak mau. Ya elah gampang. Nanti kalau udah nikah, lama-lama juga bakal demen sama tuh orang. Tunggu. Apa? Kan ngejalanin aja, bukan ininya. Masa iya lu kagak demen sama tuh laki? Udah ganteng, baik hati, dosen muda, anaknya rektor universitas swasta ternama. Cari apa lagi coba? Gue aja kalau muda demen sama dia. Cocok tuh. Mending gitunya aja yang nikah sama Pak dosen Rizky. Paling bedanya kalau dilihat dari muka sih 3 tahun doang ya. Aduh. Ih, masa gue harus nikah sama dia? Mana sih? Oke. Aduh. Lu ngapain copotin helm? Kan gue masuk. Lo tunggu di sini ya. Nggak bisa, aku jagain kamu. Sekalian aku bisa bantuin ngomong-ngomong. Aduh, lo mau jagain gue gimana? Ngomong aja masih belibet, hah? Udah, lo tunggu sini ya. Tapi Siva, kamu beneran kan kesini buat batalin pernikahan kamu sama Pak dosen Rizky? Iya. Ya, diem di sini baik-baik. Masih bawel. Tunggu sini ya. Semangat, Besti. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Siva. Pak, ini saya bawain gorengan. Dimakannya mumpung masih hangat. Oh, Bapak lihat dulu ya. Iya. Oh, gorengan. Coba. Ya. Gorengan buatan kamu nih enak banget. Makasih ya, Pak. Pak, sebenarnya maaf sebelumnya saya kesini tuh mau ngebatalin pernikahan saya dengan Pak dosen Rizky. Ya kan Bapak tahu sendiri, saya tuh sibuk banget kuliah dan saya mau fokus juga. Udah gitu, Ibu gak ada yang bantu jualan gorengan. Kan lumayan ya buat nambahin biaya kuliah, saya kekurangan soalnya. Jajang lo ngapain kesini sih? Aduh. Pak, kenalin. Saya Jajang, pacarnya Siva. Lo gak usah ngomong sembarangan ya. Pak, bukan pacar. Pak, saya sebagai pacarnya saya nggak rela Siva ini dinikahin sama orang lain. Oh, ganggu aja. Pergi nggak? Pergi nggak? Aduh, Pak. Ganggu aja. Siva, ayo kita masuk aja yuk. Iya, Pak, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Sakit jiwa tuh. Ayo Siva, silakan duduk. Dia ini almarhum istri saya, mamanya Rizky. Dia yang paling cantik. Apalagi saya paling suka kalau dia menggunakan kebaya dan rambutnya itu disanggul seperti itu. Wajahnya mirip sekali kan sama kamu. Ayo, silakan duduk. Ayo. Mari, duduk, silakan. Siva, kebetulan banget Rizky lagi nggak ada di rumah. Jadi ada yang saya mau omongin, yang Rizky nggak perlu dengar. Omongin apa ya, Pak?
Jadi begini, saya akan memberikan beasiswa untuk kamu sampai kamu lulus kuliah. Astaga, Pak. Makasih banget ya, Pak. Bapak tahu aja aku tuh hampir di DO karena nggak bisa bayar uang kuliah. Iya, tapi dengan satu syarat. Syifa harus mau menikah dengan anak saya Rizky. Bagaimana? Misalnya nanti saya ambil tawarannya, kalau bisa jangan sampai ada yang tahu ya, Pak. Apalagi ibu saya dan juga Pak dosen Rizky. Oke, nggak ada masalah. Nanti saya akan buatkan surat kontraknya dan kamu tinggal tanda tangani. Satu lagi nih, Pak. Nanti semisalnya seiring waktu saya dan Pak dosen Rizky nggak saling cinta, Bapak nggak boleh larang kita buat pisah ya. Oke. Kamu boleh pisah dengan Rizky, tapi kamu harus mengembalikan semua uang beasiswa yang saya kasih ke kamu. Kecuali kalau kamu pisahnya sebelum kamu lulus kuliah. Bagaimana? Kamu bisa pikirkan tawaran saya. Dan kalau kamu setuju, besok kamu bisa tanda tangani surat kontraknya di ruangan saya di kampus. Bagaimana? Sepakat? Udah siap? Aku kenalin ke Papa. Tapi aneh gak sih aku pakai ginian? Tuh, aku ngerasa risih deh pakai konde kayak sama kebaya kayak gini ngerasa nggak pantas. Gak aneh, sayang. Aku ini sengaja minta kamu dandan begini. Karena Papa itu suka sama perempuan yang berkonde, berkebaya. Nanti kamu kalau masuk ke dalam, kamu bisa lihat di ruang tengah. Ada foto almarhum Mama, gayanya sama kayak kamu gini. Tapi gimana ya? Aduh, dibilang gatel ya aku gatel-gatel, dibilang berat ya konde juga berat. Kayak risih gitu loh, ayang. Coba diketok-ketok deh ininya. Sabar ya, buat hari ini aja. Tapi maksudnya mau minta restu gini-gini amat sih. Jangan gitu dong, sayang. Gue dapet beasiswa. Ya, meskipun konsekuensinya gue harus minta kontrak sama Pak dosen Rizky. Hai calon suami aku yang tercinta. Udah pulang? Kamu ngapain di rumah saya? Tadi bilang apa? Ulangin. Calon suami. Stop. Kita bukannya sepakat ya, sama-sama menolak dinikahin. Kenapa ada Syifa sih di sini? Gue harus ketemu nih sama dia, terus gue labrak nih si Syifa. Gak bisa dia rebut cowok gue. Gue gak nyaman banget deh pakai kayak gini ya, nanti takut ya lepasin. Mbak, gak apa-apa. Gak apa-apa, gimana lepasin? Aduh, ya Mbak. Ya udah, aku pulang dulu ya calon suami. Sampai ketemu di pelaminan ya. I love you, bye. Kebiasaan. Mbak. Gue basah. Sayang. Aku basah. Kamu lari. Gak bisa. Sayang, bangun. Ya ampun. Iya. Aku basah kuyup kaki aku. Enggak terlalu kok. Gak terlalu gimana sih sayang, ini aku perut juga sinyal semua. Iya, sabar. Sampai dalam kering ntar, ya. Masa sih cepet banget, emang rumah kamu banyak anginnya? Iya, gue gak bisa kayak gini. Banyak sabar yuk. Gimana gak marah-marah, konde aku tinggal sebelah doang nih nempelnya. Nih, ini foto yang tadi aku ceritain di depan. Foto almarhum Mama. Ini foto favoritnya Papa. Sama kan? Kebayaan, berkonde, dan aku berharap dengan begitu Papa bisa suka sama kamu dan dijadiin mantu. Kamu bilang sama kan, ya Allah beliau sangat rapi. Kamu lihat aku dong, aku bisa terbang pakai konde aku. Ya, aku udah berantakan banget. Masa nggak mungkin papa kamu tuh suka sama aku kalau penampilan aku kayak gini? Ini pasti gara-gara si Syifa nih. Enak makan si Syifa, mana sih Syifa? Udah jangan banyak gerak, copot konde. Saya kira soalnya Syifa.
Papa kenalin, ini Bella, pacarnya Rizky. Karena itu Rizky nggak bisa menikah dengan Siva. Enggak. Calon mantu papa hanya Siva. Dan tetap Siva. Bel, jangan gitu dong. Bel, apa? Bella. Nyebelin banget sih bokapnya Rizky. Orang jelas-jelas cakepan gue daripada Siva. Kenapa setuju sama Siva? Pokoknya gue gak mau tahu. Rizky harus nikahin sama gue. Mau gimana pun. Tunggu, Sorry, haha, maksudnya gue. Lu yang namanya Bella kan? Siapa ya? Gua cari di kosan gak ada, ternyata di sini. Lu bayar cicilan pinjol lu. Sorry banget cicilan pinjol. Mas, maaf, tapi saya bukan Bella yang Mas maksud. Oh, itu dia tuh Bella. Hei, jangan lari lu! Gusti, pokoknya gue harus nikah sama Rizky. Biar utang pinjol gue tutup semua. Neng cantik. Ini aku Jajang, temennya Siva. Apa sih lo berisik banget? Aduh, tolongin gue. Gue dikejar-kejar sama orang jahat di situ. Anakku. Itu orang jahat. Ya udah kamu ngomongnya jangan kenceng-kenceng, nanti ketahuan sama mereka. Gini aja, kamu ikut saya ya. Saya anterin kamu pulang. Yaudah kalau gitu sekarang aja. Iya, yuk. Ayo, cepetan. Sabar, pelan-pelan, jangan teriak, tapi kita ketahuan. Iya. Cintamu adalah anugerah di hati. Assalamualaikum, Ya. Waalaikumsalam. Ya, Kita pulang loh. udah. Ya udah siapin hajatan buat nanti ayah nikah sama Pak Dosen Rizky. Emang lu mau? Ya, ayah. Ini seriusan? Ya ampun! Ini beneran? Lu suka rela? Ikhlas gitu? Iya. Ayah ikhlas. Tapi Nyak mau nanya, kenapa tiba-tiba lu bisa berubah pikiran gitu? Ada apakah gerangan? Katakan ayo. Ya buat nyenengin nyala jelas. Ya ampun, Siva! Bau. Kagak. Kan maaf, keringetan tadi abis nyapu. Yaudah ya, sampai sini aja, makasih. Tunggu sebentar. Gue mau nanya sama lo. Sebenarnya ada hubungan apa sih lo sama Syifa? Saya pacarnya. Kita itu pacaran secara diam-diam, biar orang tuh nggak pada tahu sama hubungan kita. Sumpah lo payah banget ya. Kok bisa sampai cewek lo itu mau nikah sama cowok gue? Kok bisa? Iya, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba si Siva itu mau nikah sama Pak Dosen Rizky. Saya juga udah bilangin, kamu jangan mau nikah sama Pak Dosen Rizky. Dia orangnya nggak baik. Saya udah bilang kayak gitu. Tapi pasti cewek lo nggak dengerin kan? Udah pasti lah. Modelan kayak lo didengerin nggak mungkin. Sekarang gini deh. Gimana kalau kita berdua bikin rencana buat ngebatalin pernikahan mereka berdua? Udah pasti gue tahu lo deal. Iya. Jangan kelamaan deh. Iya, saya mau. Kita kerja sama ya. Tangan lo basah. Ngapain dia di sini? Dia di sini karena dia tuh nganterin aku. Kamu nggak mau nganterin aku kan? Kamu cuek aja. Kamu nggak ngerti kalau aku udah begini sampai begini. Iya Pak, saya nolongin dia soalnya dia jalan sendirian. Jadi saya anterin dia. Ya aku minta maaf ya. Tadi aku ditahan sama Papa. Aku ngejar kok, buktinya aku di sini. Kenapa lo kermian? Saya permisi dulu ya. Saya sakit perut, harus ke kamar mandi. Permisi. Pantesan bau banget. Sumpah dari tadi aku tuh udah nyium bau banget padahal. Ya tapi mereka berdua itu cocok. Dia sama Siva, yang satu tukang kentut, yang satu tukang BAB. Aku sebel banget sama kamu sumpah. Ya aku tahu. Ya kamu jangan marah-marah terus ya. Aku janji akan tetap ngejadiin kamu calon istri aku. Nanti aku bujuk Papa. Gimana caranya aku rayu supaya Papa nerima kamu
untuk jadi menantunya. Sumpah, janji. Iya, janji. Udah Pinky promise. Yang mau gue undang nanti Mas Sakti juragan bebek, Mbak Yanti juragan buah, Mbak Sri tukang kerupuk, Mbak Mi juragan warteg, Mas Budi juragan pisang. Terus siapa lagi? Maafin aku ya, Nyak. Aku tahu Nyak bakal kecewa banget kalau pernikahan aku sama Pak dosen Rizky itu kawin kontrak. Ya, Rizky, dari mana kamu? Dari tempatnya Bella, Pak. Dan Rizky tetap dengan keputusan untuk menikahi Bella, bukan Syifa. Oke. Rizky, kalau kamu mau menikah dengan Syifa, Papa akan angkat kamu menjadi dosen tetap dan sejajar dengan komisaris di yayasan Papa. Dan Papa juga akan memberikan semua warisan Papa atas nama kamu. Bagaimana? Untuk sementara ini kurang tertarik. Kalau nantinya Rizky akan dijadikan dosen tetap, Rizky rasa ya karena memang Rizky mampu berada di posisi itu. Tapi kalau untuk disejajarkan dengan para komisaris, kayaknya belum pantas, Pak. Oke, bagus. Bagus. Papa senang dengar pendirian kamu. Baiklah. Papa izinin kamu nikahin Bella. Tapi dengan syarat. Kamu harus menikah dulu dengan Syifa. Kalau nanti pernikahan kamu sama Syifa gagal, alias pisah, baru Papa izinkan kamu menikahi Bella. Bagaimana? Oke? Omongan yang tadi bisa diulang, Pak? Rizky mau sekalian rekam buat bukti. Oke. Kamu harus menikah dulu dengan Syifa. Kalau pernikahan kamu dengan Syifa gagal, alias pisah, baru Papa akan izinin kamu nikahin Bella. Oke, deal? Saya yakin Rizky dan Syifa akan saling mencintai setelah mereka menikah. Sebab saya melihat Rizky dan Syifa sama-sama baik. Jadi akan mudah bagi mereka untuk saling mencintai. Tapi Bella, saya merasa dia bukan perempuan baik-baik. Baca dulu baik-baik kontrak surat kerjanya. Kalau sudah, Syifa datang ya. Udah, Pak. Oke. Kalau kamu sudah baca baik-baik, sekarang kamu tangani surat kontraknya. Itu ada 2, jadi kita masing-masing pegang 1. Syifa, walaupun nanti pernikahan kamu dengan Rizky ada surat perjanjian pranikah, Bapak berharap pernikahan nanti bisa langgeng dan kalian berdua bisa mencintai selamanya. Ya? Nggak berani bilang amin, males gue nikah sama Pak dosen. Masuk. Soan, calon mertua. Sekalian ngomongin pernikahan kita nantinya. Ya udah Pak, saya pamit dulu ya. Masih ada kelas. Ya udah, calon suami aku yang tercinta. Aku pamit dulu ya. Sampai bertemu nanti. Kenapa? Dalam-dalamku. Sayang. Sayang, kamu ngapain kesini? Ya aku mau ketemu sama kamu lah. Apa sih pertanyaan kamu aneh banget? Ini ya, sini ikut aku. Sini, ayo. Ini maaf ya, tapi kamu nggak boleh ada di sini. Emangnya kenapa? Ya karena mahasiswa di sini taunya aku mau nikah sama Syifa. Sini, jangan marah dulu. Nih kamu lihat ya. Kamu harus menikah dulu dengan Syifa. Kalau pernikahan kamu dengan Syifa gagal, alias pisah, baru Papa akan izinin kamu nikahin Bella. Tapi
maaf ya, aku harus bikin perjanjian ini, bikin kesepakatan ini sama papa. Oh ya udah. Kalau setelah nonton video ini kan aku jadi ngerti, jadi paham sekarang. Kalau gitu aku tunggu deh dudanya kamu. Agak nggak enak didengar ya. Mau gimana lagi? Aku harus nerima semua kenyataan ini kan. Kasian Bella, ngorbanin hatinya nunggu aku nikah dulu sama Syifa. Ini udah beres ya sama tugasnya masing-masing. Siap dong. Ini pokoknya gue udah kerja sama Mua buat ngancurin semua riasannya Syifa. Jadi mukanya dia kan udah jelek tuh. Nah pokoknya gue minta ditambahin jelek biar kayak mukanya kayak ondel-ondel. Pokoknya saya juga udah ngatur gimana caranya mobil Pak dosen Rizky itu mogok pas ke rumahnya Syifa. Oke. Tenang aja ya. Mas dulu. Saya jalan ya. Iya. Semoga berhasil. Iya. Senang bekerja sama dengan Anda. Oke. Waktunya beraksi. Ya elah pakai mogok lagi. Duh, ini motor nggak bisa diajak kerja sama banget sih. Mana sih ini misi nggak boleh gagal nih. Ayo dong nyala. Nyala juga. Merem ya Mbak, nanti kalau riasannya udah selesai, matanya bisa dibuka. Aduh, aduh kaki saya. Aduh. Bang, mau coba Mas, tolong Mas, kaki saya sakit Mas. Gimana, Bang? Tolong Mas, tolong. Kenapa Bang? Loh, Pak dosen Rizky mana? Cintamu adalah anugerah di hati. Si Pak, lu santai aja ngapa sih santai? Lu kan gak usah tegang begitu. Kalau lu tegang lu kentut-kentut dulu, nanti penghulunya pingsan dan acara ijab kabulnya tuh batal. Udah ayo buru-buru, santai, ayo. Udah ayo, aduh. Rizky, kita tunggu di dalam aja. Ayo. Saya terima nikah dan kawinnya Syifa Hairunisa binti almarhum Adam Suhendra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok lo bisa sampai salah target gitu sih? Kamu juga. Katanya mukanya Syifa mau didandanin kayak ondel-ondel. Ternyata yang didananin orang lain, bukan Syifa. Ya gue salah info. Ternyata dia ganti Mua. Dia juga salah. Padahal saya udah mau goking mobilnya Rizky. Ternyata dia ganti mobil lain. Alhamdulillah, untung aja Syifa tuh kentutnya setelah ijab kabul selesai. Coba kalau belum. Ya, kalau sebelum ijab kabul, ya pernikahannya gagal dong. Gimana sih?
pernah kau bisa rasakan itu. Bu, ini acaranya udah selesai. Saya mau pamit pulang. Silakan. Jangan. Lu berdua itu udah jadi laki bini. Seharusnya tuh tinggalnya serumah. Kok bisa sih? Iya. Papa udah beliin karang rumah. Dan lokasinya dekat rumahnya Bu Tuti. Jadi Siva tetap bisa dekatan sama ayahnya. Dan kalau nggak mau, kesepakatannya batal. Kamu ngapain? Kamu tidur di atas aja. Aku yang di bawah. Nanti kalau aku kentut kamu kebauan. Wah. Bukan, udah aku bilangin juga apa. Kamu tidur di atas. Aku yang di bawah. Bawaan kan sekarang, salah siapa? Udah naik. Udah biar aku aja. Udah naik. Biar aku aja di bawah. Naik. Assalamualaikum. Sipa. Assalamualaikum. Sipa. Rizky. Pada kemana ya? Sipa. Pada kemana sih ya? Wah. Sipa. Rizky. Wah. Waduh, sini gue mau sama lo. Aduh. Apa lagi? Berdua. Sipa! Apa sihnya? Gua lihat lu tidurnya lu pisah. Kok bisa? Ya bisa lah, Nya. Kan ayah nikahnya nggak pakai cinta sama Mas Rizky. Ya ampun, kagak boleh begitu. Sebagai seorang istri itu kewajiban lu ngerti kagak sih, ha? Begitu gimana? Nih, sengaja gua kemari bikinin lu jamu tradisional. Ini jamu blaem. Biar lu tuh kayak pasangan yang lainnya gitu. Lu berdua tuh pasangan agak lain emang ya? Kagak mau Anya ah. Kagak mau. Dah, Yang gue yang agak lain. Lu juga minum. Lu habisin. Gue liatin. Gua kagak mau pergi sebelum lu minum di depan gue. Ayo buru cepetan. Tuh. Takdir dah. Namun tak pernah kau bisa rasakan itu. Cupin aku dong. Panas banget. Panas banget sih. Semoga itu takkan terjadi. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku di saat awal ku buka mata ini. Senyumnya di hadapanku buatku ragu untuk percaya dirinya akan jadi milikku. Takkan pernah ku lupakan saat pertama ku lihat dia dan hatiku ingin berkata ku kagumi keindahannya. Ku ingin bertanya, salahkah bila ku suka dia saja? Memandangku dari kedua matanya. Kau
Hukum dan aturan kerja, sistem motivasi dan kompensasi, itu semua saling berkaitan. Nanti akan adanya pelatihan, pengujian. Maaf mas, Pak, saya telat. Waalaikumsalam. Hai, mantu idaman yang berbakti. Ya, mau ngobrol berdua sama Syifa. Oh iya, boleh. Sono, lihat dulu. Kenapa sih mas? Duduk. Apa mas? Ada apa? Ini boleh nggak kalau kamu itu berhenti aja dagang gorengan? Kenapa gitu? Ya karena aku nggak mau kuliah kamu jadi keganggu karena kamu terlalu sibuk. Gitu. Ini aku sebagai suami yang baik kan akan menafkahi kamu, ngasih uang bulanan. Kalau emang kurang nanti kamu tinggal minta lagi sama aku kasih lagi. Enggak deh mas, aku bakal tetap stay dagang aja. Ya soal urusan akademik, aku yakin kok pasti bisa. Dan aku bakal buktiin akademik aku bakal bagus. Benar ya? Ini serius nih? Nggak mau dikasih uang bulanan aja? Ya uang bulanan paling untuk kebutuhan rumah aja mas. Mandiri banget sih. Duh, sakit banget hati gue. Pokoknya gue harus secepatnya obrak-abrik hubungan Syifa sama suaminya. Oke Syifa, gak lama lagi kamu sama Ayang aku akan bercerai. Sinar sang surya, penerangan dunia, menghangatkan jiwa, beri semangat cinta. Dalam setiap langkah, kau selalu ada. Astaga ya Allah. Menyinari Astaga, apa kamu jadi berantakan kayak gini? Ini siapa yang ngacak-ngacak? Siapa yang lakuin ini semua? Ini gue sumpahin nih. Orang yang lakuin ini ketabrak pohon. Kasihan Syifa. Aku sebenarnya nggak tega lihat dia nangis. Tapi aku terpaksa ngelakuinnya. Syifa, sabar ya. Tapi apa jangan-jangan ini ulah suami kamu? Dia sengaja nyuruh orang untuk ngancurin lapak kamu. Ini kok berantakan? Udah kamu gak usah pura-pura deh. Kamu kan udah ngelakuin ini, kamu pasti bayar orang kan? Gak buat apa aku ngelakuin itu? Hah? Udah kamu gak usah bohong deh. Aduh, ini apa sih? Syifa kamu gak apa-apa? Ya Bel? Halo sayang aku kecelakaan sayang. Sekarang aku posisinya ada di klinik deket itu loh, deket kampus kamu. Kamu kecelakaan? Ya udah aku kesana sekarang ya. Iya tunggu. Jang, minta tolong bawa Syifa ke klinik. Ya. Taruh, Syifa kenapa? Syifa? Klinik beling, Mak. Ya Allah Syifa, buru. Iya. Ya, bawa ke klinik buru. Yuk. Ada yang luka? Ini? Luka kecil ini? Kok kamu gitu sih? Ini tuh biar luka kecil tapi tuh dalam sampai sini sayang, sampai sini luka kecilnya. Jang, udah. Lo mendingan keluar aja, ngapain selalu di sini terus, udah. Temenin kamu. Aduh, gue bukan anak kecil. Itu suara Syifa ya? Aku ke dalam dulu, aku mau ngecek. Kamu tunggu di sini. Sebentar. Enggak, sebentar. Kan aku kecelakaan. Ya, lukanya saya sudah perban. Nanti juga akan sembuh sendiri. Oh iya, makasih. Kamu bawa ke sini. Udah kamu keluar sana. Biar saya yang temenin.
Jajang gimana? Apa sih ada Siva di sini? Rizky mana? Di dalam. Au, au. Apa aku nggak megang? Enggak, nyut-nyutan tiba-tiba. Sabar ya. Pokoknya gue nggak boleh kalah teriakannya. 1, 2, 3. Sakit! Ayam sakit! Aku ke depan dulu ya. Kamu sendiri sebentar. Ya, maaf. Ayang, ini tadi kepegang sama dia luka aku yang kecil tapi dalam ini. Jang, kamu masuk lagi ke dalam. Ya, minta tolong temenin Syifa. Sekalian saya juga nanti minta tolong lagi sama kamu buat nganterin Syifa pulang ke rumah ya. Saya mau ngurusin Bella. Apa sih kamu kayak gitu? Ini luka aku sakit banget. Saatnya nyebarin gosip nih. Mana nih ibu-ibu nih? Bapak-bapak. Kurang hot. Nah, ini deh. Ibu-ibu. Bu, sini deh. Sini. Ada gosip hot banget. Ibu-ibu tahu nggak? Si Siva, istrinya Pak Dosen Rizky, tahu kan? Iya tahu. Dia selingkuh, tahu nggak sih? Selingkuh yang bener aja. Terus tahu nggak selingkuhnya sama siapa? Sama si Jajang. Tahu kan Jajang yang suka nganterin dia kemana-mana itu udah tukang ojek. Tahu. Ya ampun, selingkuh sama dia. Udah deh pokoknya gerebek aja terus usir aja dia dari kampung ini. Iya benar ibu, kita gerbek aja bu. Aduh takut suami saya diambil. Iya, ntar suaminya diambil loh. Siva, keluar lo. Siva, keluar lo. Siva, keluar. Keluar Siva, keluar lo Siva. Iya. Nah, ini dia nih tukang selingkuh. Tukang selingkuh? Tukang selingkuh. Masa sekali? Punya suami juga masih aja ganjen sama cowok lain. Gantiin sama cowok lain apa sih? Nggak ngaku lagi bu. Tenang Bu, saya memang dekat sama Syifa. Saya sayang sama dia, tapi cuma sebagai... Oh kan ngaku kan. Ini perempuan ganjeng kayak gini harus diusir. Kalau enggak suami datang godain. Itu bu. Bu, jangan kasar kayak gini Bu. Bisa diomongin dengan baik-baik kok. Bu, ini pasti salah paham ya. Maaf, tadi saya ada keperluan lain. Jadi saya sengaja minta tolong sama si Jajang buat nganterin istri saya dari klinik ke rumah. Dan mereka kan emang temenan, jadi nggak ada hubungan apa-apa. Jangan mikir macam-macam lah. Oh, berarti mereka nggak selingkuh temenan doang. Orang kita nggak tahu ya. Ayang, kok pakai dibelain segala sih? Biarin aja, harusnya dia tuh diusir dari kampung ini. Bau banget ya. Syifa. Kita pulang aja, bau banget bu. Tuh kan gagal semua rencana gue. Padahal kan tadi udah ngegosip hot banget sama tuh ibu-ibu. Kedut kamu baunya asoy. Aduh, gatel banget kaki gua. Waduh, aduh. Aduh, kaki gua sakit banget. Aduh, hapus banget gua. Aduh, kualat nih gua nih. Aduh. Kok lama banget sih datangnya? Iya, maaf. Tadi saya di jalan tuh kecelakaan. Gara-gara lo nih, kita jadi gagal buat misahin Syifa sama Rizky. Iya, tapi saya punya ide. Halo? Halo sayang. Besok malam kita dinner ya buat ngerayain hari ulang tahun aku. Oh iya, besok kamu ulang tahun ya? Besok kita rayain ya. Sampai ketemu besok. Bener ya sayang? Jangan sampai lupa. Bye-bye, see you. Mwah. Gue gak boleh cemburu, apalagi marah. Karena mungkin justru gue ngerebut Rizky dari pacarnya. Istirahat. saja atau ini hanya rasa cinta Maaf. Sakit ya?
Diri. Maaf ya. Salah tingkah jadinya. Apakah ini cinta? Apakah dia rasakan? Apakah ini cinta? Sama dengan apa yang ku rasa. Wajah yang selalu awalku buka mata ini. Senyumnya di hadapanku buatku ragu untuk percaya dirinya akan jadi milikku. Takkan pernah ku lupakan saat pertama ku lihat dia dan hatiku ingin berkata ku kagumi keindahannya. Ku ingin bertanya salahkah bila Mas mau mau aku bikinin teh, kopi? Enggak usah. Atau Teh boleh, teh. teh? Mas mau takkan pernah ku lupakan saat pertama ku lihat dia dan hatiku ingin berkata. awas loh, gempa-gempa gitu. Aku mau keluar dulu ya. Mau ada perlu. Pasti Mas Rizky mau ketemu sama pacarnya itu. Pasti dia mau surprisein buat ulang tahun, tapi ketemuannya di mana ya? Kok berhenti di sini? Jang, kenapa berhenti sih? Udah aku capek. Kita ngapain sih ngikutin Rizky? Ya udah deh Jang, sekali lagi janji. Nggak mau ah. Ayolah Jang, please Jang, please. Iya, udah. Ini yang terakhir ya. Ya. Kalau dia pergi lagi aku nggak mau ngikutin. Ya. Ayolah Jang. Yuk. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yeay, makasih ya sayang. Sama aku punya hadiah ini. Ya ampun sayang, serius itu buat aku. Kalung berlian. Makasih. Gue nggak boleh egois karena udah ngambil Rizky dari cinta dengan pacarnya. Ayo Jang, kita pulang. Semoga setelah kejadian ini, Siva segera minta cerai sama Rizky. Aku boleh jujur nggak sih? Boleh? Kayaknya apa yang kita lakukan ini salah deh. Maksudnya? Iya, meskipun pernikahan aku sama Siva itu tanpa cinta, tapi pernikahan aku di mata hukum agama dan negara kan resmi, sah. Jadi kayaknya sih menurut aku ya nggak pantas saja aku sebagai suami orang ketemu sama perempuan yang bukan istrinya. Apalagi sampai dinner berdua begini. Aduh, gawat nih. Kalau Rizky mutusin gue, padahal kan utang pinjol gue makin banyak. Terus berbunga lagi. Mana peserta arisan bodong udah nagih-nagih terus uangnya mereka. Pokoknya secepatnya gue akan bikin Rizky sama Siva berpisah. Kamu minum dulu dong.
pagi sayang. Ini kenapa kita berduaan di sini? Serius kamu nanya kayak gitu? Beneran kamu nggak ingat tadi malam kamu ngapain? Ngapain? Cintamu adalah anugerah di hatiku. Semalam kenapa nggak pulang? Tidur di mana? Tidur di rumah papa. Aku siap-siap dulu ya. Mau ngajar, takut terlambat. Aku tahu kamu bohong, Mas. Kamu pasti nggak tidur di rumah papa. Mana sih Sipa sih? Udah, harusnya lo inget dong. Sipa, buru sini. Apa sih? Nyak mau ngomong sama lu. Apanya? Buru sini, buru. Apaan? Nah, sesuatu ini penting. Lu kudu tahu. Ayo, udah lu ikut gue aja cepetan. Kamu mau ikut gak? Nah, tuh, no. Tuh, sono. Permisi. Pasti si Pak minta pisah sama Ayang Rizky. Aku jadi serba salah. Di satu sisi, aku senang lihat Siva sama Pak dosen Rizky bakal cerai. Tapi di sisi lain, hati aku ikut terluka melihat Siva sedih. Papa benar-benar malu dengan kelakuan kamu, Rizky. Mau tahu dari mana muka Papa untuk menghadapi orang-orang, ha? Rizky, kamu ini kan dosen, anak rektor, pendiri kampus juga yayasan ini. Semuanya tercemar dengan kelakuan kamu. Rizky minta maaf, Pak. Siva. Rizky, kamu dengar baik-baik. Atas kesepakatan rapat dengan para dosen dan dekan, kamu harus mundur sebagai dosen. Ya Pak, tapi sekali lagi Rizky mau jelasin. Rizky tuh nggak ngelakuin hal itu, Pak. Rizky lagi ngerayain ulang tahun sama Bella, terus tiba-tiba Rizky-nya ngantuk, bangun-bangun dari kamar hotel. Gak apa-apa kok, Mas, aku ngerti. Kita kan nikah juga bukan berdasarkan cinta. Dan aku juga tahu Mas udah punya pacar yang lebih Mas cintai. Jadi lebih baik kita pisah aja ya. Bener. Saya juga setuju. Mendingan Rizky sama Sipa tuh pisah. Kesalahan Rizky tuh udah fatal banget. Sipa, lu balik lagi ke rumah Nya, tinggal bareng sama Nya. Permisi. Ini semua kekalahan kamu. Bella, Ya. kenapa kamu fotoin kita dalam kamar hotel, terus kamu taruh di madi kampus? Ya aku tuh ngelakuin ini semua biar kamu tuh berpisah sama Syifa. Terus kita berdua tuh cepet-cepet nikah. Itu alasannya. Ya, tapi nggak gitu caranya, Bella. Harusnya kamu itu sabar. Mau sampai kapan sih aku sabar terus? Kamu kan tahu, aku tuh ngelakuin ini semua karena aku tuh sayang sama kamu. Bawa ini ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti, Syifa, saya kesini mau minta maaf kepada Bu Tuti, terutama Syifa, sebagai korban perselingkuhan anak saya Rizky. Iya, gue nyesel. Ternyata anak lo si Rizky tuh mesum orangnya ya. Bu, saya nggak terima ya kalau anak saya itu dibilang mesum. Ini semua tuh salah paham. Saya yakin anak saya Rizky itu dijebak. Mentang-mentang anaknya lu belain aja terus. Syifa, kamu? Syifa, lu hamil? Syifa, gimana hasilnya? Hah? Hasilnya negatifnya. Syukurlah, Syifa nggak hamil. Kenapa? Kok berhenti? Ayang, aku hamil anak kamu. Ya, aku akan ceraikan Syifa. Syifa, dengan ini aku menalak kamu. Jadi mulai saat ini kamu udah bukan istri aku lagi. Dan ini berkas perceraian kita. Satu lagi yang mau aku sampaikan, Bella hamil anak aku. Yang kuat ya, sabar. Yang dengannya, atau ini hanya angan-anganku saja, atau ini hanya rasa cinta sendiri yang ku rasa. Hari kedua ku bertemu dengannya, dan aku pun malu salah tingkah jadinya. Apakah ini cinta? Apakah dia rasakan? Apakah ini cinta? Sama dengan apa yang ku rasa. Wajah yang selalu terbayang, hatiku memilih dia, tapi ku takut jatuh cinta. Wajah yang selalu terbayang, hatiku memilih dia, tapi ku takut. Saya kesini untuk membatalkan perjanjian kita. Dan mulai bulan depan, saya rasa saya udah gak layak untuk menerima beasiswa itu. Karena saya dan Pak dosen Rizky juga akan berpisah. Syifa, beasiswa itu akan tetap menjadi hak kamu. Karena semua ini kesalahan Rizky. Enggak Pak, tapi saya gak mau. Tolong kamu pikirkan kembali. Dan jangan ditolak. Oh ya, satu lagi. Saya akan segera punya cucu dari Bella. Setelah Rizky benar-benar berpisah sama kamu, Rizky akan segera menikahi Bella. Jadi ternyata Syifa itu mau nikahin saya
karena diiming-imingin beasiswa sama papa. Saya permisi. Salah apakah diriku? Kau acuhkan diriku demi dia. Kau meninggalkan Mas, bersama hujan terbungkuskan makasih ya. Selama pernikahan kita, kamu udah baik banget sama aku. Dan aku mau ucapin selamat atas kehamilan Bella dan juga pernikahan kalian. Dan maaf selama ini aku nutupin dari kamu. Aku ada perjanjian sama papa kamu tentang beasiswa. Gak apa-apa. Apa tahu? Dan aku gak marah. Sampai ketemu di pengadilan nih. Aku yakin kok kamu bakalan dapat laki-laki yang jauh lebih baik dari aku, yang bisa adaptasi sama hantu kamu. bila kau jauh dariku, karena hatiku memilih. Ayang, dengerin. Papa, jadi nanti pernikahan kita berdua akan diadakan di hotel yang paling mewah di Jakarta. Ini dia, kayak gini. Ini kenapa nggak ada yang ngerespon aku sama sekali? Kenapa? Emangnya aku nggak kelihatan ya udah segede gini? Ayo. Ya kan dari tadi juga aku udah bilang terserah, atur aja. Oke? Obrolannya kita lanjutin besok aja ya. Papa, sebentar. Papa, bentar. Kok besok aja sih, Pak? Sekarang aja diomonginnya, ya. Jadi biar semuanya itu selesai, ya? Papa kamu kok gitu sih? Aku kan banyak ngomong. Aku mau sushi. Mana sushi pesanan aku? Tadi kan aku udah minta sama kamu. Kamu nggak lihat di depan kamu? Udah aku beliin. Oh iya. Bentar ya, lagi dibikinin dulu. Udah lo tunggu aja situ, ntar gue kirim. Ya. Pisang gorengnya 6 ya? Pisang goreng 6. Siva, pisang goreng 6 ya? Ya, gue pusing banget nih ya, tumben banget nih ya. Pusing kenapa lu? Hah? Pusing kenapa? Atau apa? Jajang. Ya, apa Siva? Bawa ke klinik, kampus. Bu dokter, gimana keadaan anak saya, Bu dokter? Setelah diperiksa, Siva ternyata dalam keadaan hamil, Bu. Hamil? Dok, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya belum lama saya tes pack dan hasilnya itu negatif kok. Itu mungkin karena tes sebelumnya masih belum kelihatan, Bu. Atau bisa jadi Siva salah dalam menggunakan alatnya. Lo nggak boleh kasih tau siapa ya? Iya, aku nggak akan kasih tahu yang lain. Maafin aku Siva, udah bikin hidup kamu berantakan. Padahal kamu lagi hamil. Ternyata aku sama sekali nggak bahagia karena lihat kamu sedih. Pak dosen, saya mau tahu kapan sidang perceraian Bapak sama Siva? Besok, Jam. Kenapa? Sebelum semuanya terlambat, saya mau jujur sama Bapak. Sebenarnya Bella tidak hamil, Pak. Maksud kamu gimana, Jam? Hei, lihat sini, hei. Saya minta maaf, Pak. Sebenarnya yang rusakin gerobak gorengannya Siva adalah saya, Pak. Saya bersekongkol sama Bella membuat Bapak sama Siva itu berpisah, Pak. Jadi sebenarnya yang hamil itu
adalah saya, Pak. Siva, Pak. Kamu masih aja bercanda, Jang. Yang hamil jadi Siva. Bella nggak hamil. Siva, Kamu kenapa nggak bawa berkas kamu, Mas? aku nggak mau pisah. Aku minta maaf. Maksudnya, Mas? Ya maksudnya aku nggak mau pisah. Itu semua ulahnya Jajang. Jajang sama Bella. Jadi mereka berdua itu sengaja ngatur rencana, bikin huru hara untuk hubungan kita ini pisah. Gak mungkin nih Jajang ngelakuin itu. Jajang gak mungkin tega. Ya gimana nggak mungkin, kenyataannya begitu. Intinya aku nggak mau pisah. Aku sayang sama kamu. Kalau kemarin aku sempat ngomong sama kamu, akan ada laki-laki lain yang lebih baik dari aku yakin nggak ada. Karena cuma aku yang bisa nerima bau kentut kamu. Dan cuma aku laki-laki yang mau menerima perempuan yang punya kodam knalpot racing. Nggak boleh. Kamu tenang aja. Di sini masih ada Jajang kok. Aduh. Bella. Nggak mau. Jangan kau putuskan aku di hadapan teman-teman. Aku sendiri tanpa cintamu, merasa sepi tanpa dirimu. Andaikan kau tahu perasaanku yang kini sangat merindukanmu. Akankah selamanya ku rasakan cinta yang sama? Aku hanya ingin kau di sini, menemani diriku sendiri. Oh, hanya satu yang ku nantikan. Kasih dan sayang dari dirimu. Akankah selamanya ku rasakan cinta yang sama? Aku hanya ingin kau di sini,
dari dirimu. Hari yang cerah indah tertawamu, bayangan wajah yang selalu ku rindu. Sayap waktu terbang melintas detik, hidupku hampa tanpa senyummu cantik. Langit biru yang selalu jadi saksi, bintang malam membisikkan janji. Desir angin membawa jejak langkahmu, sepi ini sirna saat kau hadir. Menantimu di ujung senja, ku yakin ini bukan mimpi semata, harapan yang takkan pernah mati. Ku simpan rindu ini sampai nanti. Bunga mekar menyapa pagimu, pelangi datang setelah badai berlalu. Setiap detik terasa abadi, selalu menunggu kehadiranmu lagi. Ku kan jaga setiap detik, berdua kita hadapi pelik. Tiada lagi jarak memisahkan, karena kau di hati selamanya terjaga. Menantimu di ujung senja, ku yakin ini bukan mimpi semata, harapan yang takkan pernah mati. Ku simpan rindu ini sampai nanti. Langit gelap penuh awan hitam, diam-diam hatiku remuk pelan. Setiap kata menusuk dalam, dan tangisku mengalir diam-diam. Bibir manismu penuh dengan racun, setiap senyum tersimpan belati tajam. Aku terjatuh dalam pelukan malam, hanya bintang yang jadi saksi bisu. Menusuk hati, tapi ku
Meski hati rapuh, jalan yang kita tempuh penuh duri. Setiap langkahku terbakar kenangan. Rindu yang dulu kini jadi abu. Namun ku pastikan aku masih berdiri. Aku berlari dalam gelap sunyi, tak lagi berharap cinta sejati. Kenanganmu ku bawa dalam mimpi. Meski sakit ini takkan pernah pergi. Menusuk hati, tapi ku tersenyum, menghapus air mata dengan janji palsu. Di setiap luka tertinggal jejak kamu. Aku bertahan meski hati rapuh. In the quiet of the night, shadows start to creep. A whisper in the dark, pulling me from sleep. I try to run, but my feet won't move. The world is turning slow and I can't choose. Eyes wide open, but I'm stuck inside, chasing echoes that I can't hide. Every turn, another twist. I'm trapped inside this endless mist. Bad dreams, they keep me awake, tear at my mind, make my heart break. Waking up, but I'm still lost, haunted by the ghosts I can't outrun. Bad dreams, they never fade, trapped in the dark where my fears are made. Can't escape, can't breathe, can't fight. I'm drowning in the shadows of the night. I see your face, but it's not you. It's a nightmare wearing something true. The silence screams and the walls closing. I'm fighting for air but can't begin. Eyes wide open but I'm stuck inside, chasing echoes that I can't hide. Every turn, another twist. I'm lost inside this haunting list. Bad dreams, they keep me awake, tear at my mind, make my heart break. Waking up, but I'm still lost, haunted by the ghosts I can't outrun. Bad dreams, they never fade, trapped in the dark where my fears are made. Can't escape, can't breathe, can't fight. I'm drowning in the shadows of the night. Will I wake up, or am I stuck here forever? Will the dark let go, or will it just get better? I close my eyes, but the fear won't go away. Every night's the same, I can't break the chains. Bad dreams, they keep me awake, tear at my mind, make my heart break. Waking up, but I'm still lost, haunted by the ghosts I can't outrun. Bad dreams, they never fade, trapped in the dark where my fears are made. Can't escape, can't breathe, can't fight. I'm drowning in the shadows of the night. In the dark, I'll
try to find the light, but the bad dreams, they never say good night. Lembayung malam mulai bersandar, rembulan cantik bagaikan mahkota besar. Ku tatap indahnya di langit gelap. Dia tersenyum seolah tak pernah lelah. Rembang malam membawa cerita tentang kita di sudut penuh tinta. Rembulan jadi saksi kisah ini, bersama menari dalam mimpi. Oh rembulan, cintaku yang terang, menerangi hati saat semua hilang. Ku berjanji akan setia di sisimu hingga pagi datang memeluk anganku. Sinar redupnya bagai pelukan hangat, bisikan malam penuh kata yang erat. Langit berbisik dengan tarian bintang, kau jadi tempatku pulang tanpa datang. Jagalah hati, rembulan kasihku, jangan berpaling, tinggalkan sendu. Walau awan mencoba menghalang, tetap menantimu sepanjang. Oh rembulan, cintaku yang terang, menerangi hati saat semua hilang. Ku berjanji akan setia di sisimu hingga pagi datang memeluk anganku. Oh rembulan, cintaku yang terang, menerangi hati saat semua hilang. Oh, ku berjanji akan setia di sisimu hingga pagi datang memeluk anganku. Mentari bangun dari langit tidur, cahayamu menusuk pagi yang kabur. Rantai gelap kini terundur, ku baca harapan dari setiap pelipur. Oh mentari berlari di birunya langit, hangatmu peluk aku dalam sempit. Pancarmu tajam tapi
Di matamu cinta tak pernah usang menggerakkan dunia selaksa daya. Oh mentari berlari di birunya langit, hangatmu peluk aku dalam sempit. Pancarmu tajam tapi penuh semangat. Oh mentari jangan pernah berhenti memikat. Kala senja rebahkanmu perlahan, jangan takut gelap malam datang. Esok kau bangkit dari bayang misteri, kembali menyinari hati yang sunyi. Oh mentari berlari di birunya langit, hangatmu peluk aku dalam sempit. Pancarmu tajam tapi penuh semangat. Oh mentari jangan pernah berhenti memikat. Di antara malam dan sunyi tertinggal, harapan yang tak pernah terjawab soal. Hati berbisik memanggil namamu, namun jarak memisah mimpi dan waktu. Cinta berujung di tepi harapan, kisah kita hanyut terbawa angan. Seketika langit serasa runtuh, meninggalkan bayang yang takkan utuh. Kasih yang kita rajut menghilang, seperti ombak yang datang dan pulang. Meski hati terus ingin mencoba, kita bagai bintang yang tak serah. Langkah beriringan namun tak berpadu, jalan terjal itu menghentikan aku. Aku tahu kau pun merasakan bahwa ini cinta yang tak dilanjutkan. Dan malam ini seolah dijaruka, mengingatkanku pada semua luka. Meskipun berat ku biarkan berlalu, kasihku tetap abadi bersamamu. Kasih yang kita rajut menghilang, seperti ombak yang datang dan pulang. Meski hati terus ingin mencoba,
Langkah kita seiring jalan yang sama, namun hati tak pernah berbicara cinta. Tak perlu ada janji yang mengikat kuat. Kebersamaan ini sudah terasa hangat. Padahal jiwa kita saling menjaga. Tanpa cinta yang berlebihan, rasa ini selalu sama. Terlalu sama. Bersama tak harus cinta cukup, rasa percaya menjadi sandaran kala dunia tak bersahaja. Langkah kita seiring jalan yang sama, namun hati tak pernah berbicara cinta. Tak perlu ada janji yang mengikat kuat. Kebersamaan ini sudah terasa hangat. Padahal jiwa kita saling menjaga. Tanpa cinta yang berlebihan, rasa ini selalu sama. Terlalu sama. Bersama tak harus cinta cukup, rasa percaya menjadi sandaran kala dunia tak bersahaja. They say the world's run on dollar signs, but I've been searching for what's behind. Chasing gold only leaves you cold. It's the little things in life that make you whole. You can't buy time, you can't buy love. The best things come from the heart, not above. It ain't about the price tag, the money or the fame. It's about the laughter, the joy, those who hold you when the lights go out, the ones who love you without a doubt. So take it back, let's lose the greed. What we really need can't be bought indeed. The shiny cars and the diamond rings won't fill the void or fix the strings of a broken heart, of a weary soul. It's the love we give that makes us whole. The richest ones aren't the ones with the most. It's the ones who cherish what matters the most. It ain't about the price tag, the money or the fame. It's about the laughter, the joy and the names of those who hold you when the lights go out, the ones who love you without a doubt. So
ain't about the price tag, the money or the fame. It's about the laughter, the joy and the names of those who hold you when the lights go out, the ones who love you without a doubt. So take it back, let's lose the greed. What we really need can't be bought. Indeed. No fancy thing. It's the love in our hearts that makes us kings and queens. So let's rewrite the story, let's make it right. Live for the moment that money can't buy tonight. Underneath the city lights we hide, whispers in the shadows can't confide. Heartbeats pounding like a secret code. In the silent maze we find our own. Eyes that speak in languages untold. Touches play in rhythm uncontrolled. Every step we take could be the last, but the thrill forever holds us fast. Secret love in the dark. Every glance is a spark. Embers that won't fade away. Hidden flames light our way. Darkened corners tell our hidden tale. In the night we're dancing without fail. Every stolen kiss a guarded gem. Keeping secrets makes us feel condemned. Echoes of our laughter fill the air. Even though the world's not playing fair. In the quiet of our secret night, we are stars that burn beyond the sight. Morning comes and shadows slowly fade, but the warmth of secret love is made. In the daylight we're just passive ones, but our whispers live in nighttime skies. Morning comes and shadows slowly fade, but the warmth of secret love is made. In the daylight we're just passerbys, but our whispers live in night.